Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzra Zilia dengan NIM D1B12241. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas makalah saya yang berjudul Kriteria dan Bentuk Klasifikasi Mikroorganisme pada mata kuliah Mikrobiologi Pertanian. Langsung saja pada pendahuluan, yaitu mikroorganisme merupakan organisme kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mikroorganisme berperan penting dalam kehidupan, baik sebagai organisme patogen yang menyebabkan penyakit maupun organisme yang berguna dalam proses biokimia dan ekologi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kriteria dan bentuk klasifikasi organisme agar dapat mengidentifikasi atau memahami peran dari setiap jenis mikroorganisme. Mikroorganisme tidak dapat dimasukkan dalam kingdom binatang ataupun hewan sehingga muncul kingdom Placista. Kingdom Placista terus mengalami perkembangan akibat penemuan peralatan terutama mikroskop, hingga berkembanglah klasifikasi menjadi 5 kingdom. Cakupan mikroorganisme sangat luas, terdiri dari berbagai kelompok dan jenis, sehingga diperlukan berbagai cara mengelompokkan atau mengklasifikasinya. Pada makalah yang saya buat, saya mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Kedua, apa saja metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi mikroorganisme. Ketiga, apa perbedaan prokariot dan eukariot. Keempat, bagaimana mengklasifikasi bakteri Saccharomyces boulardii. Adapun tujuan dari pembuatan makalah saya adalah untuk mengetahui kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme, mengetahui metode dapat digunakan untuk mengklasifikasi mikroorganisme, mengetahui perbedaan prokariot dan eukariot, dan mengetahui klasifikasi bakteri Saccharomyces boulardii. Bab 2 pembahasan, yang dimana 2.1 yaitu kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Kriteria mikroorganisme, ada beberapa kriteria yang digunakan dalam mengklasifikasi mikroorganisme, antara lain struktur dan morfologi. Morfologi merupakan studi mengenai bentuk dan struktur organisme atau benda. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur dan morfologi sel-selnya, seperti bentuk, ukuran, struktur membran sel, dan keberadaan fenel atau fembria. Yang kedua, metabolisme merupakan rangkaian proses kimia yang terjadi dalam tubuh organisme mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh. Ketiga, genetik merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mikroorganisme juga dapat diklasifikasikan berdasarkan genetik seperti sekuens DNA, RNA, dan protein yang dimiliki. 4. Lingkungan. Metabolisme melibatkan faktor terkenal dapat mempengaruhi proses metabolisme dalam tubuh seperti makanan, suhu lingkungan, cahaya kelembapan udara, dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi enzim dan proses metabolik lainnya. Bentuk mikroorganisme dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, antara lain yang pertama bakteri, organisme prokariota yang dapat hidup di berbagai jenis lingkungan dan berperan dalam proses seperti dekomposisi bahan organik, pembusukan makanan, dan pembuatan obat-obatan. Bakteri mempunyai bentuk dasar bulat, batang, dan lengkung. Bentuk bakteri juga dapat dipengaruhi oleh umur, syarat pertumbuhan tertentu. Bakteri mengalami evolusi, yaitu perubahan bentuk yang disebabkan oleh faktor makanan, suhu, lingkungan yang kurang menguntungkan bagi bakteri. Kedua, virus. Organisme tidak dapat dikategorikan sebagai sel dan memerlukan sel inang untuk memproduksi. Mereka dapat menyebabkan penyakit pada berbagai organisme termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.
partikel inovisus yang terdiri dari asam nukleat yang mengandung inovasi genetik dan protein perlindungan. 4. Virus tidak memiliki sel prokariot atau sel eukariot sejati. Keempat, alga, organisme eukarioto yang melakukan fotosintesis dapat ditemukan di berbagai lingkungan air. Mereka berperan penting dalam siklus karbon dan oksigen di planet. Alga memiliki ukuran bentuk beragam melalui produksi secara seksual dan aseksual. Alga bergerak menggunakan flagela, misal Euglena. Alga memiliki organel unik yaitu kloroplas seperti terdiri pada tanaman untuk berfotosintesis. Adanya kemampuan fotosintesis ini, maka alga dikelompokkan dalam organisme fotoautotrof. Kelima, jamur merupakan jasad eukariotik yang berbentuk benang atau sel tunggal, multiseluler atau uniseluler. Jamur atau berklorofil di dinding sel tersusun dari khitan atau belum ada diferensiasi jaringan. Jamur bersifat homohargon karena memperoleh energi dari oksidasi senyawa organik. 2.2 yaitu metode klasifikasi mikroorganisme, di mana klasifikasi Antonosia atau numerik dalam berbagai bagian besar. Sistem klasifikasi bakteri kelompok utama dibedakan berdasarkan karakter dasar seperti bentuk sel, reaksi pewarnaan gram, atau pembentukan spora. Genera dan spesies biasanya dibedakan berdasarkan sifat seperti reaksi fermentasi, kebutuhan nutrisi, dan patogenesitas. Komposisi DNA ikatan hidrogen antara pasang basa, guanin, dan sitoson dalam DNA lebih kuat dibandingkan ikatan antara adenin dan timin. Jadi suhu lela atau denaturasi DNA di mana kedua inti terpisah ditemukan terutama oleh kandungan G+C. Pada suhu lela, pemisahan untaian menyebabkan perubahan nyata pada karakter serta cahaya pada panjang gelombang 260 nanometer, dan hal ini memudahkan interaksi dengan spektrofotometri. Homolog DNA. Pendekatan terhadap klasifikasi adalah dengan menyusun organisme individu ke dalam kelompok berdasarkan homolog atau urutan basa mereka. Hal ini mengeksplorasi fakta bahwa untaian ganda terbentuk kembali dari untaian yang terpisah selama pendinginan terkontrol dari sediaan DNA yang dapat dipisahkan. Namun dapat juga terjadi dengan DNA dari dua spesies terkait sehingga dihasilkan pasangan helai DNA hibrid. Selanjutnya yaitu perbedaan dari prokariotik dan eukariotik. Unit dasar bagi struktur dan fungsi setiap organisme adalah salah satu dari dua tipe sel yaitu prokariotik dan eukariotik. Perbedaan utama dari sel prokariotik dan eukariotik adalah sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti. Yang membedakan antara sel prokariotik dan sel eukariotik adalah lokasi DNA-nya. Dalam sel eukariotik, sebagian besar DNA-nya dalam organel disebut nukleus dibatasi oleh membran ganda. Dalam sel prokariotik, DNA terkonsentrasi di wilayah yang tidak terselubung oleh membran yang disebut nukleus. 4.2 yaitu klasifikasi bakteri, yang dimana saya mengambil bakteri Streptococcus lactis adalah bakteri garam positif yang digunakan secara ekstensif dalam produksi susu, mentega, dan keju. Namun
juga dikenal sebagai organisme rekayasa genetik pertama yang digunakan untuk pengobatan penyakit manusia. Sel L-lactis merupakan kelompok secara berpasangan dan membentuk rantai pendek dan tergantung pada kondisi pertumbuhan. Tampak berbentuk bulat, telur dengan panjang khas 0,5 sampai 1,5. L-lactis tidak menghasilkan spora dan tidak motil. L-lactis memiliki metabolisme homofermentatif yang memiliki arti bahwa bakteri menghasilkan asam nektar dari gula. L-lactis pernah dari makalah yang saya jelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme itu sangat penting untuk memahami peran dan interaksi mikroorganisme dalam lingkungan. Dengan memahami klasifikasi organisme, kita dapat mengidentifikasi jenis mikroorganisme yang berguna atau berbahaya serta merancang strategi pengendalian atau manfaat mikroorganisme sesuai dengan kebutuhan kita.